Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya ya, mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup dan skala ya. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang itu dapat terjadi antara desa dan kota, dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya itu biasanya terlihat dalam bentuk ahli fungsi lahan ya, dari hutan menjadi pertanian dan permukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Kalau di Eropa, perubahannya tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya banyaklah terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Kalau di Asia, perubahan ruangnya terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota, urbanisasi ya. Pada tahun 2015 sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Itu tertulis di WPDS tahun 2015. Kota-kota di Asia dan benua lainnya itu menjadi tujuan penduduk dan desa-desa di sekitarnya. Perkembangan ekonominya yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan dalam berusaha, sehingga banyak sekali penduduk desa pindah ke kota. Ada sejumlah faktor yang mendorong penduduk di desa Asia itu pindah ke kota, yaitu pertama, makin terbatasnya lapangan kerja di desa, serta ada faktor-faktor lain seperti konflik, bencana alam, atau terbentuknya gurun dan intrusi atau masuknya air laut ke daerah daratan. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah terdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi desa kota, misalnya pertama, makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang tadi hanya berorientasi di pertanian, kemudian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna serta cara bertani yang menjadi lebih maju. Ketiga, makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancarlah mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk maupun untuk mengangkat barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya yang ada di desa. Kelima, berkembanglah media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang atau tentang apapun yang mengenai politik, warga desa menjadi terus meningkat. Terus makin banyaknya guru dan sekolah yang dibangun sehingga pendidikan di desa itu menjadi lebih meningkat ya. Kalau bagi kota, ada juga pengaruh yang terjadi di kota ya. Yang pertama, secara ekonomi kota jadi memperoleh sumber daya dari desa ya, baik berupa sumber daya manusia, tenaga, ataupun sebagian besar sumber daya alam yang merupakan hasil-hasil dari pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian besar tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian malah menimbulkan masalah kemiskinan untuk di kota yang tampak dari pemukiman kumuh. Ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya hidupnya yang ada di desa. Jadi pengaruh interaksi keruangan itu biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan
dan dalam melakukan interaksi berkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk-penduduk yang ada di negara atau benua tersebut. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Seperti yang kalian ketahui ya, kalau untuk ekonomi dengan adanya hubungan politik, hubungan ekonomi antara negara ke negara itu bisa menambah memperbaiki ekonomi negara tersebut ya, seperti jalinan hubungan antara Indonesia dengan negara Jepang, Indonesia ke negara Mesir, sehingga masyarakat kita mendapatkan devisa dan meningkatkan ekonomi kita. Kalau untuk interaksi ruang ya, perubahannya di bidang sosial. Nah, bisa memiliki kehidupan sosial yang menjadi berbeda. Kehidupan sosialnya dapat berubah karena ada pengaruh dari interaksinya ya, seperti adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Jadi hubungan sosial kita, interaksi sosial kita menjadi lebih komunikatif, lebih besar. Tetapi harus hati-hati dalam perubahan kehidupan budaya, karena ada budaya yang bisa kita contoh dari budaya barat, ada yang tidak ya, dan lebih banyak tidaknya. Jadi kita juga harus tetap melakukan kulturisasi ya, penyaringan budaya, mana yang baik boleh kita serap, tetapi yang tidak jangan kita tiru dan harus kita tinggalkan. Untuk hubungan politik, interaksi antar ruang mempengaruhi kehidupan politik ya. Bisa melakukan penyesuaian melalui sistem pemerintahan dan demokrasi. Seperti dinamika politik suatu negara itu tidak lepas dari komunikasi antar wilayah dan negara lainnya. Contohnya, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga sering melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina. Nah, itu membuktikan bahwa berpengaruh terhadap negara-negara lain. Apapun yang terjadi di negara lain, itu negara kita juga terpengaruh oleh kehidupan politiknya. Pendidikan mungkin kita menjadi lebih baik, kita banyak mengetahui tentang teknologi ya, kesadaran akan penting dengan pendidikan, terus interaksi antar wilayah dan kota ke masyarakat desa semakin penting. Menyadari bahwa penting pendidikan itu bahkan dari desa ya, bukan hanya orang kota saja yang harus memiliki pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Seperti baru saja ada pertukaran pelajar dari siswa SMA Negeri 1 Rejang Lebong ke Amerika. Tuh, bayangkan ya, begitu bagusnya kita kalau kita semangat dan belajar terus, sehingga setiap motivasi itu menjadi acuan semangat kita, walaupun dengan daring, dan daring juga bisa mengubah bagaimana komunikasi kita ya dengan teknologi, walaupun kita diputuskan atau dibatasi oleh jarak, tetapi sistem pendidikan dan pembelajaran akan tetap berlanjut dengan baik. Oke, anak-anak Tazah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini cukup untuk kalian simak, dan yang terpenting tetap belajar mandiri dan membacanya dan mencari literatur lain agar ilmunya dan wawasannya menjadi lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.